besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu, sujud di depan tatamu, lakukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Lengkap sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan selamatkan jiwaku. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa kami Tuhan Yesus, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurnanya Tuhan, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Engkau Tuhan.
Hanya Engkau ya Tuhan yang telah turun menjadi manusia, yang kepadanya Engkau mengasihi kami, dan Engkau rela dihancurkan supaya kami tidak menjadi hancur. Engkau rela difitnah supaya kami tahan difitnah. Engkau rela ditinggalkan supaya kami tahan ketika orang lain meninggalkan kami. Engkau rela dipukul supaya kami tahan terhadap pukulan apapun. Dan Engkau yang mati bagi kami di kayu salib, dan supaya kami mendapatkan kemenangan Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan di hari-hari penantian jelang kedatangan Tuhan, di mana iman kami, rumah tangga kami, kehidupan kami, pelayanan, keseluruh keberadaan kami sedang ditampi oleh iblis supaya kami jatuh dan jauh daripada Allah. Tetapi ketika kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuasa, ketika kami mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, Engkau yang sanggup menolong kami, menyelamatkan kami apapun kondisi kami. Setiap hari Engkau melihat dari surga, memandang ke muka bumi ini. Apakah ada orang yang mencari Engkau Tuhan, supaya Engkau melimpahkan kekuatan-Mu atas kami, untuk kami bisa melalui hari-hari kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan keselamatan yang daripada-Mu. Kami memerlukan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, berbicaralah ya Tuhan. Tolong kami menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Angkat segala selubung dari mata rohani kami, dari telinga rohani kami. Pancak hati kami Tuhan. Terangkatlah pintu-pintu yang tertutup selama ini berabad-abad. Banyak penghalang-halang dalam hati dan pikiran kami. Terangkatlah itu ya Tuhan. Terlepaslah itu di dalam nama Yesus, supaya masuklah Raja kemuliaan, yaitu Allah semesta alam, Allah yang memegang kendali atas seluruh alam semesta dan atas hidup kami. Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Kami mohon darah Yesus, dan berbicaralah lebih kuat Tuhan. Dan tidak akan ada firman kembali dengan sia-sia. Darah Yesus tutup bungkus pemberitaan firman Allah dan seluruh umat-Mu. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, Engkau urapi guru-gurunya, Engkau urapi anak-anak kami, supaya mereka sejak masa dini akan percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga karena mereka tumbuh besar, mereka kuat juga menghadapi tantangan di dalam pergaulan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semuanya sehat? Bilang dulu, Tuhan mengasihimu. Amin saudara. Kalau kita ada sampai dengan saat ini semua karena kasih setia Tuhan. Siapa kita ini saudara? Tidak layak saudara, hanya abu, debu adanya. Tetapi Tuhan mau turun ke bumi ini menjadi manusia untuk dapat menolong kita dalam segala perkara. Hari ini dalam bulan Maret ini adalah tema kita, di mana bulan Januari tema kita adalah It is time to walk with Jesus. Adalah waktunya kita berjalan bersama dengan Tuhan tahun 2023 ini, sehingga keputusan-keputusan kita, rancangan-rancangan kita harus selaras dengan Tuhan. Tahun 2023 jangan lagi berjalan dengan keinginanmu, tapi izinkan Tuhan yang memimpin. Bulan Februari kita masuk di dalam tema kita, It is time to love God more before. Itu adalah waktunya, inilah waktunya saudara dan saya, gereja Tuhan di tempat ini, mengasihi Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Dan itu akan kelihatan dari perkataan, dari sikap hidup kita, dari cara kita beribadah, cara kita merespon firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka beribadah, suka bersekutu dengan Tuhan. Dan minggu lalu kita bicara bahwa tidak ada satupun yang harusnya tidak menggantikan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya, artinya tidak ada satupun yang bisa menggantikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak pekerjaan, tidak anak,
tidak keluarga, tidak hobi, tidak juga mamon. Tetapi kita tahu semuanya itu akan ditinggal. Tetapi ketika kita menjaga kasih Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Nah saudara, kita masuk di dalam bulan 3 ini. Pertanyaannya, renungkanlah, apakah kita, saudara dan saya, gereja Tuhan, sudahkah kita di tahun 2023 ini berjalan di dalam terang Tuhan? Sudahkah saudara sampai dengan tanggal 5 Maret ini, saudara berjalan dalam rancangannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, keputusan-keputusan saudara? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saudara-saudara renungkan bahwa kita ini sampai di 2023, siapa yang kita utamakan? Apakah Tuhan atau masih ada yang satu yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, sehingga itu yang dikatakan minggu lalu membawa kita tidak bisa sampai kepada kekekalan? Apa yang satu itu? Keangkuhan kita, kesombongan kita, kita gampang tersinggung, kita gampang marah. Apa yang satu itu yang menjadi harta yang kita simpan, sehingga tidak membuat kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan, dan membuat kita tidak mengasihi Tuhan secara total. Nah, bulan Maret tema kita adalah It is time to make a change. Inilah waktunya bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, untuk membuat suatu perubahan yang radikal dalam hidup ini. Amin. Jangan-jangan kita tidak diberkati, jangan-jangan kita maju mundur dalam ikut Tuhan, karena kita tidak berani tindakan yang radikal, perubahan hidup, bukti kita mengikut Yesus. Atau kita mungkin ikut Yesus hanya dari jauh saja. Ketika Yesus ada ditangkap saudara, murid-muridnya, dan termasuk orang-orang yang diberi makan 5.000 orang, 4.000 orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi ikut Yesus jauh-jauh. Bahkan tidak berani ketika orang tanya kepada Petrus, kamu kan pengikut Yesus. Dia bilang apa? Sorry ya, siapa itu? Siapa Yesus? Aku gak kenal. Saudara, ketika saudara akan dengar firman Tuhan sepanjang bulan Maret ini, harapan kita, tujuan kita adalah jangan sampai hari berganti hari, tahun berganti tahun, tapi kita tidak pernah berubah. Memang yang paling sukar adalah perubahan perilaku, saudara. Makanya Tuhan bilang minggu lalu ketika kepada pemuda yang satu itu, apa yang melekat di hati kita, itu yang akan membuat kita tidak bisa berubah, itu maksudnya. Dan apakah kita tidak bisa berubah? Bisa, karena ayat itu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu kali saya melayani seorang anak muda sebelum dia menikah. Jadi satu hal saya bilang sama dia, begini, ayo nakku, ya, kamu jangan telat bangun. Susah dia bangun, saudara. Bangun pagi. Kemudian jangan berlambat-lambat, nanti kamu di rumah tangga akan seperti itu. Lalu dia ngomong ke saya, dia bilang gini, aku memang seperti ini, aku gak bisa berubah. Saudara, apakah saya bertanya kepada saudara, bisakah saudara berubah? Bisakah kita berubah? Halo? Bisa. Kenapa? Karena Yesus menyelesaikan itu di kayu salib, memampukan kita untuk berubah sesuai dengan karakter Kristus, memampukan kita untuk berkata seperti Kristus, berpikir seperti Kristus, mempunyai perasaan seperti Kristus, melakukan seperti Kristus. Kenapa? Karena ada Roh-Nya yang kudus turun ke atasmu. Kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat 4 sampai ayat 6 sampai 13, atau dari awal saja ya. Saya akan baca duluan ya, mulai dari ayat 1. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak,
ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu bahwa tidak berkenan melahirkan anak, karena itu baiklah pilih hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memperikatnya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana kau pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang melakukannya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Dan tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menangkap semua saudaranya. Ayat 13 sama-sama. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan pada kita pada hari ini, judulnya adalah tanda luka milik Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada meterai milik Kristus, yaitu Rohnya yang kudus. Itulah yang akan memampukan kita melalui apapun yang sedang kita alami. Dan ketika nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput umat kepunyaannya. Kan itu ya saudara. Sekarang ini kenapa kita masih bergereja? Ada komsel, baca firman, kita doa secara pribadi dan bersekutu. Kenapa? Adalah supaya kita tetap di dalam tracknya Tuhan, sehingga kita akan menang terhadap pergumulan dan persoalan. Sehingga pada waktu Tuhan datang, Dia tahu menjemput kita karena ada tanda milik Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pertanyaannya saudara, ketika Yesus nanti akan datang kedua kali, Tuhan akan jumpaikah tanda luka, tanda kepemilikan Yesus atas hidupmu? Ya. Nah itu makanya kenapa gereja Tuhan, kenapa kita sebagai umat Tuhan, jelang kedatangan Tuhan seperti Ibrani 10 ayat 25, semakin sering, semakin intens, semakin sungguh-sungguh. Bahkan seperti Daud berkata, aku bergerak maju di tengah kesesakanku, di tengah penggembulanku, melangkah ke rumah Tuhan. Kenapa saudara? Ini masa seperti doa saya, bahwa iblis akan menampi saudara dan saya dan gerejanya Tuhan
sehingga akan kelihatan orang yang beribadah dengan tidak, orang yang mengasihi Tuhan dengan tidak, orang yang memiliki iman yang murni dengan tidak. Ini harus menjadi pemikiran kita, saudara. Ya, nah kita lihat dalam kisah Kejadian pasal yang ke-16 ini. Ada siapa di situ tokohnya, saudara? Abram, bukan Abraham ya. Dia belum Abraham. Di situ masih namanya Abram. Dia belum dipulihkan. Maka dia jatuh dalam dosa. Abram, Sarai, belum Sarah, ya, belum dipulihkan. Baru ada Hagar. Dalam kisah itu, Tuhan sudah berfirman kepada Abram bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan mempunyai keturunan dikatakan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tapi sampai dia umur sudah setua itu, dalam kisah ini dia masih umur 75. Nanti dia akan mendapat berkat itu umur 100 tahun, saudara. 99, lahir 100 tahun masih umur dia. Begitu lama. Saya pikir kita tidak ada di ruangan ini yang menunggu sampai 100 tahunnya janji Tuhan. Ya kan, saudara? Nah, lalu dalam kisah itu kita lihat Sarai dengan Abraham tidak sabar menanti jawaban doa. Sehingga Sarai mengambil siapa? Pembantunya, Hagar. Nah, ini yang menjadi perubahan ya, perbedaan. Di sini titik letak perbedaan kita dengan teman kita yang seberang. Ya. Hagar diambil menjadi istri. Pada zaman dulu itu sah, pada zaman dulu tradisi di sana. Kalau nyonyanya nggak punya anak, pembantunya boleh menjadi istri dan anaknya itu menjadi anak sah. Jadi makanya kalau kita belajar nanti perjanjian baru, Ismail dengan Ishak itu disebutkan anak yang sah. Tapi ada dibilang anak Gunung Sinai, ada anak perjanjian. Ada anak yang lahir karena hawa nafsu, itulah Ismail, yang dikatakan apa? Liar. Suku sudah sukanya melawan aja, dimanapun dia melawan dan orang melawan dia. Yang satu lagi anak perjanjian, maka dikatakan ada ibu yang menjadi ibu perjanjian, ada ibu yang dikatakan ibu Gunung Sinai, itu di perjanjian baru ada dibahas. Nah, lalu setelah si Hagar ini hamil mengandung, dia menganggap rendah nyonyanya. Lupa diri dia, saudara. Dia menganggap remeh. Biasa tuh ya kan, saudara ya? Gimana, saudara lihat kan? Lupa diri dia. Lalu dia menganggap rendah, akhirnya si Sarah juga menjadi tersinggung. Kan gitu ya? Menjadi marah. Lalu dia marah sama Abram. Dia bilang, aduh si Hagar ini nggak tahu diri ini, kan gitu ya. Udah naik kupingnya, kan gitu. Sudah dianggap rendah, mungkin nggak mau lagi dia disuruh bersihkan kamar mandi, mungkin. Mungkin udah nggak mau lagi dia disuruh masak. Dia pikir aku udah jadi nyonya, ya kan? Ah, kau siapa kau? Biar kayak manapun aku pembantu, aku punya anak loh. Kau siapa? Ah, udah mulai gitu. Udah mulai ada persaingan di rumah itu. Dan itu membuat seorang perempuan gak tahan. Nah, saudara yang terkasih, itu penindasan itu, saudara, kalau kita lihat bicara penindasan, penindasan bukan hanya masalah fisik, tapi juga kata-kata. Sarah juga akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari perbendaharaan mulutnya karena hatinya sudah tersakiti. Sehingga makanya dibilangnya kepada Abram, itu udah kurang ajar dia itu. Kau yang bertanggung jawab. Padahal siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Siapa? Sarah. Orang dia yang membawa. Buaya tidak mungkin menolak. Ya, laki-laki dikasih, mau kawin, maulah. Di sini gak ada, bertobat semua. Kan gitu ceritanya, kan gitu ya. Nah, saudara, mari kita akan lihat yang pertama. Dalam kisah itu, akhirnya sih gimana?
si Hagarnya gak tahan. Dia ngapain saudara? Belum, di sini belum diusir dia. Belum. Di sini kisahnya apa? 2 kali disebutkan, maka Hagar gimana? Lari. Dia lari dari nyonyanya. Kan ada ayat di situ disebutkan. Kenapa saudara? Karena dia nggak tahan. Tetapi dalam kisah itu kita lihat saudara, ada 4 ayat selanjutnya setelah dia lari, Tuhan berbicara, Tuhan hadir dan mengejar dia. Suruh ngapain? Kembali. Ya, betul gak saudara? Dia dikejarkan padahal dia pergi ke padang gurun yang jauh. Tapi Tuhan kejar dia dalam rupa malaikat. Tapi itu adalah Tuhan, karena di ayat yang ke-13 dia katakan, maka Hagar menamai Tuhan yang menemui dia. Ngerti ya saudara? Tuhan kejar dia. Suruh ngapain? Kembali. Kalau kita pikir, kok suruh kembali? Kejam kali lah Tuhan itu. Rela dia rupanya aku dipukul, rela aku dikata-katai. Aku lagi hamil besar begini. Waduh. Ya misalnya. Disuruh dimaki-maki, aduh gimana? Kan kalau wanita hamil itu harus dijaga perasaannya, harus betul. Kenapa? Karena kalau dia tertindas selama masa kehamilan, itu nanti anaknya autis. Ya itu dari segi kedokteran. Nah, tetapi satu hal kita lihat di sini, kenapa Tuhan menyuruh Hagar itu kembali? Nah, ini yang harus kita menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama adalah tahun ini adalah tahun di mana saudara dan saya ketika mengalami pergumulan dan persoalan seberat apapun, jangan lari dari hadapan Tuhan. Jangan lari tinggalkan keluargamu. Amin. Perubahan itu adalah saya mau lari atau saya akan menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Ketika 6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, kita ada pelayanan dengan anak-anak di jalanan. Kita menjumpai ada anak yang umur 5 tahun sudah ada di jalan. Ketika saya tanya, kenapa kau ada di jalanan? Tanpa orang tua, gak jelas tidurnya di mana, makannya gak jelas. Lalu dia bilang karena dia tidak tahan mamanya merepet, suruh mandikan adik. Aku anak paling besar, gak tahan aku, harus aku menanggung, aku yang mandiin adik. Jadi dia lari saudara. Apakah lari akhirnya membuat dia lebih baik? Tidak. Lalu sekarang kita melihat kasus dalam rumah tangga begitu banyak, sehingga saudara banyak yang tidak komitmen terhadap kasih mula-mula, pergi meninggalkan rumah. Lalu kita melihat juga saudara, ada mertua, ini pelayanan 2 minggu yang lalu ya, tidak tahan terhadap sikap menantu. Ketika ada masalah, istrinya lari, balik lagi. Ada masalah sedikit, lari, balik lagi. Sehingga mertuanya ini nggak tahan dan bilang cerai, pergi, diusir. Pertanyaannya, apakah ketika cucu dan menantunya pergi, dia tambah baik? Ternyata tidak. Saudara, seandainya Hagar ini tidak mau dengar apa kata Tuhan, dan dia tetap berlari ke padang gurun, tidak mau dengar malaikat Tuhan yang ngomong sama dia, maka saudara, anaknya itu tidak punya nama ayah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dan tidak mungkin dia akan mendapat berkat yang seperti malaikat itu bilang, nanti dari keturunan anakmu yang satu ini anak laki-laki nih, Tuhan bilang, kan gitu ya, akan lahir raja-raja, 13 raja. Itu tidak akan terjadi bagi dia jika dia menolak untuk kembali ditindas. Halo? Paham? Paham saudara? Tahun ini
adalah tahun di mana kita harus berubah sikap kita dalam menghadapi masalah. Tidak usah malu terhadap mungkin masalah kita. Ada anak yang nakal, suami yang nakal, menantu yang nakal, mertua yang nakal, semua kan banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah ada kata-kata. Tuhan mau kita ada perubahan. Bagaimana kita akan menang dan menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Amin. Halo? Ngerti saudara? Ya? Nah, kita akan lihat slide yang berikutnya. Ternyata Hagar dijumpai Tuhan untuk kembali ke Sarah. Kenapa saudara? Tuhan melihat dan tahu kalau Hagar tertindas. Ingatlah, Tuhan tahu apa yang sedang menindas engkau pada saat ini. Yang menurut perasaanmu dan pemikiranmu. Mungkin masalah ekonomi, mungkin keluargamu, mungkin iparmu, mungkin tetangga, umbi, apa saja. Tuhan tahu dan melihat. Kenapa saudara? Karena contoh ya saudara, ketika Harun dengan Maryam mengata-ngatai Musa, lalu Tuhan merespon. Kenapa setiap kata-kata yang saudara ucapkan itu sampai kepada surga? Makanya hati-hati dalam omong. Makanya ada ayat firman Tuhan dikatakan, setiap kata-kata yang sia-sia dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun, mereka bersungut-sungut mau melempari Musa dengan batu, ingin membunuh, berontak kepada pimpinan. Tuhan bilang apa? Musa, mereka berontak bukan kepadamu tapi kepada aku. Ketika Samuel begitu hatinya sangat luka karena bangsa Israel minta raja, yang terluka adalah Tuhan. Tuhan bilang, Samuel, bukan orang Israel menolak engkau, tapi mereka menolak aku menjadi pemimpin mereka. Jadi saudara, Tuhan melihat dan tahu apapun yang sedang kita alami pada saat ini. Amin. Tetapi Tuhan mau agar Hagar melihat kehadiran Tuhan dalam masalahnya itu. Tuhan mau, kenapa kita harus kembali? Kita harus bertahan dalam persoalan kita itu, pergumulan kita itu, dan tidak melarikan diri ke ujung dunia. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau kita melihat kehadiran Tuhan dalam masalah itu. Makanya Tuhan panggil Hagar. Ada 4 ayat yang menceritakan itu. Lalu Tuhan mau agar Hagar belajar sesuatu dari masalahnya, supaya Hagar juga refleksi diri. Kenapa saudara? Kenapa Hagar lari? Itu juga karena siapa? Sikap dari dirinya, betul gak? Ya kan? Betul gak saudara? Gimana? Halo? Kan karena kita baca tadi ayat itu, Hagar itu mulai menyombongkan diri. Sudah mulai timbul kegiatan-kegiatan arogan terhadap Sarah. Nggak mau lagi, dia tidak memposisikan diri sebagai pembantu. Kita bahasain dia kan. Udah nggak mau lagi. Sehingga itu membuat reaksi kepada Sarai. Dalam segala pergumulan kita, persoalan yang engkau alami, yang saya alami, kita itu saudara, selama kita masih hidup tetap ada masalah. Kenapa? Dalam Ayub pasal 1, Ayub pasal 2, dalam Tesalonika juga disebutkan bahwa iblis itu menjelajah keliling dunia, menjelajah, mencari setiap orang. Menjelajah itu artinya sampai ke tempat yang tidak bisa dihubungi orang pun dia akan masuk, cari orang. Untuk apa? Supaya kita menderita, jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan. Tetapi dikatakan bahwa melulur orang yang dapat, berarti ada orang yang tidak dapat dilulur. Ngerti ya saudara ya? Siapa itu? Orang yang mengerti bahwa ada tanda milik Kristus di dalamnya. Orang yang tahu ada Kristus di dalamnya. Katakan, ada Kristus di dalammu, menanglah dalam persoalanmu. Bilang. Ayo bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan. Ada Roh Kudus di hatimu, engkau pasti menang terhadap persoalanmu. Come on, ayo bilang.
Tanda-tanda milik Yesus. Kita nggak sendiri menghadapinya. Tetapi dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ayo nyanyi. Ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Umat Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika ada masalah apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan gereja. Jangan salahkan siapapun. Karena itu akan membuat engkau justru tidak akan bisa menang terhadap persoalanmu. Jangan lari kepada judi, jangan lari kepada minum, jangan cari kompensasi yang lain untuk menghindari itu. Ngerti? Karena masalahnya akan bertambah repot. Seandainya Hagar ini tidak mau kembali, seperti saya bilang itu, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Memang waktu ditindas sakit, tapi ketika kita tetap kembali, kita kuat menghadapinya, berkat itu sampai ke depan yang tidak kita mengerti Tuhan sudah siapkan. Amin. Amin. Yes. Jadi mari kita berubah sikap kita pertama. Ketika kita mengalami tindasan, mengalami pergumulan, mengalami kita pikir juga melalui perkataan, pemikiran atau apa saja, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan suamimu, tinggalkan istrimu, anakmu, jangan, saudara. Ya, karena mereka juga lah ada orang-orang yang waktu ketika kita tidak ada yang tolong, mereka juga yang tolong kita, saudara. Amin. Ya. Yang kedua adalah, apa perubahan kedua yang harus kita lakukan di tahun 2023? Jadi kita tidak cukup hanya dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan di sini, tapi nggak pernah berubah. Jangan, saudara. Ya, yaitu yang kedua, perubahan ada luka tanda perjuangan iman, saudara. Kita baca dalam kitab Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Paulus mengalami luka, banyak sekali luka di badannya. Kapal pernah karam, dia pernah digigit ular berbisa ketika melayani. Dia mengalami kelaparan, banyak tanda, bahkan dia pernah dicambuk seperti Yesus 39 kali. Saudara, bagaimana kita? Seperti saya bilang dari awal, ketika Tuhan datang menjemput gerejanya, Tuhan menjumpai nggak luka-luka tanda kita bertahan dalam perjuangan iman kita, tanda kita mengasihi Tuhan. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 22. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah. Iya, saudaraku, Daud mengalami hal yang sama, saudara. Kalau kita baca dalam Mazmur 64, mari kita akan baca Mazmur 64 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam saja. Ini kami di Zoom sudah melewati ini, ya. Yuk. Ya. Sama-sama yuk. 1, 2 ya. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati ya dari tempat yang tersembunyi,
Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut. Satu lagi, mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Daud bukan hanya mengalami persoalan satu saja, tapi sejak dari kecil dia adalah anak yang tidak diingini oleh orang tuanya. Makanya disuruh jaga di belakang, saudara. Makanya dia pernah berkata, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Artinya itu pengalaman dia luka, dia saudara. Ayahnya, ibunya nggak ngakuin dia, anggap sepele. Karena dia kebetulan fisiknya kecil, ya. Dan kita tidak tahu latar belakangnya. Lalu dia mengalami dia mertuanya yang begitu tajam, ingin menyatroni rumahnya sehingga dia kalau dia keluar akan dibunuh. Selain itu di dalam Mazmur 64 dia juga mengalami siapa saudara? Ada orang-orang sekelilingnya yang mengeluarkan kata-kata yang apa? Tadi kata-kata yang tajam, kata-kata yang pahit, seperti dialami Hagar, kata-kata yang tajam, kata-kata yang pahit dari Sarai. Halo? Amin saudara. Di dalam Kejadian 16 ayat 6 firman Allah yang hidup dikatakan Sarai juga bertindak, mungkin ada sikapnya yang kasar, yang kejam. Nah saudara, tetapi Tuhan menyuruh si Hagar itu kembali ke sana. Artinya apa? Tuhan mengizinkan supaya Hagar mempunyai apa? Bekas luka. Terluka enggak saudara? Kalau saudara ada dengar kata-kata yang tajam seperti pedang. Ada di sini yang enggak akan terluka kalau ada kata-kata yang tajam dan yang pahit? Ada yang enggak terluka? Siapa yang terluka? Siapa yang pernah terluka? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Aku juga angkat tinggi-tinggi. Aku manusia. Pak Gilbert gak pernah terluka? Pak Syombi? Sering. Itu masih manusiawi saudara, berarti kita masih hidup. Tetapi Tuhan mau kalau kita saja untuk kata-kata saja kita langsung tinggalkan Tuhan, tidak ke gereja, tidak melayani. Bagaimana nanti ketika tiba-tiba di depanmu ada bawa senjata? Kau ikut Tuhan atau enggak? Ngerti? Ngerti saudara? Kalau hanya kata-kata saja, padahal itu enggak membuat kita mati. Cuma perasaannya aja yang mati, ya kan? Damai sejahteranya aja yang mati, kan? Tapi kalau hanya kata-kata saja, kita langsung tinggalkan Tuhan, kita lari, saudara, tinggalkan pelayanan. Kita nggak mengasihi Tuhan. Bagaimana ketika ada pencobaan yang lebih berat dari sana? Padahal kita berkata, semua orang ketika ditanya, mau ke surga. Pasti kita akan tinggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada Hagar ini. Walaupun dia orang Mesir, kita tahu ya orang Mesir, berarti dia sebenarnya nggak percaya Yesus. Tapi Tuhan suruh kembali. Artinya tanpa sadar, nggak apa-apa nakku, kau hadapi luka itu, nanti engkau akan semakin dewasa, engkau akan ngerti, engkau akan melihat pembelaanku, engkau lihat kehadiranku, bagaimana aku akan memberkati engkau sampai keturunanmu berhasil. Dan kan berkuasa keturunannya kan sampai sekarang kan, walaupun dari hal yang negatif. Nah, saudara, kita baca di dalam Mazmur 119. Yuk, ayat 71. Mazmur Daud, perkataan Daud, apa dia katakan? Yuk baca dengan suara keras. 1, 2 ya. Bahwa aku tertindas itu supaya aku. Amin. Bilang dulu kiri kanan, Eda, kalau kau tertindas baik itu ternyata bagimu. Ayo ngomong. Bilang, ayo. Bilang dulu sama Lae. Bilang dulu, ayo. Come on, kok diam semua sudah? Takut tertindas.
Takut tertindas tapi menindas gitu. Menindas mau, tertindas nggak boleh. Tapi di sini apa perkataannya? Menindas atau tertindas? Ya, harus merubah pola pikir kita. Amin. Harus merubah sikap kita. Amin. Itulah yang dikatakan saya sebutkan, it is time to make a change. Di situ nanti kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan, sehingga saudara akan bisa bersaksi. Tuhan mau selama kita hidup, kita bersaksi. Tapi kalau kita nggak pernah rasa sakit, nggak pernah kita, bagaimana kita akan bisa katakan Tuhan menyembuhkan aku? Kalau kita nggak pernah mengalami kesusahan dalam rumah tangga, bagaimana kita akan bersaksi menolong orang yang sedang mengalami itu? Ngerti, saudara? Halo? Amin? Jadi sama-sama yuk kita baca yuk sama-sama. 1, 2 ya. Bahwa aku tertindas, sama-sama begini. Satu sama-sama. 1, 2 ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Itu Daud loh yang katakan, sehingga dia sampai akhir hidupnya dia boleh mati dalam keadaan baik, dia boleh mewarisi hal-hal yang baik, bahkan dia berikan pesan-pesan kepada anak-anaknya dengan luar biasa, melewati yang begitu banyak persoalan. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan tadi, saudara ya. Saudaraku yang terkasih, kita akan baca dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Coba kita akan baca ayat ini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh saudara. Luka-luka di dalam hati kita, dalam pikiran kita, mungkin di tubuh kita, karena kita berjuang untuk mempertahankan iman kita, untuk berjuang supaya karakter Kristus ada kita. Itu adalah luka tanda milik Yesus. Amin. Amin. Yes. Tanda milik Yesus. Saya akan tutup dengan ilustrasi begini. Ibu-ibu, coba lihat dulu tanganmu. Semua lihat tangan. Bapak juga lihat tanganmu. Ada bekas luka sayatan pisau di sana? Banyak. Lihat lagi di sini. Ada bekas kena kompor di sana? Bapak, ada bekas luka paku di tanganmu? Saya bertanya, ketika tanganmu terpotong, saya terpotong berapa kali, saudara? Sampai terbelah begitu ya. Kadang 1 bulan baru sembuh. Tapi saya bertanya kepada saudara, apakah besoknya ibu-ibu kau nggak masak lagi? Hah? Tetap masak? Bapak-bapak, apakah kau akan berhenti bertukang untuk betulin rumahmu karena sudah kena paku? Kena tokok kepala tangannya itu sampai memar? Hah? Tidak. Kenapa? Gak pernah makan. Mamanya makan. Ya, saudara. Saya tanya, kenapa saudara lakukan lagi? Kenapa ibu-ibu kau masak terus untuk anakmu? Kenapa? Karena kau sayang sama anakmu, betul? Ya, sayang kepada cucumu. Nanti kalau nggak masak, akan apa dia? Ya kan? Terus, apa tanda kita sayang sama Tuhan? Tetap setia, tetap melayani. Jadi jangan karena hanya kata-kata kita berhenti. Dan juga masalah fisik tadi kan, itu kan yang dialami Hagar. Tuhan suruh pulang. Makanya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita hanya oleh, kan perjamuan itu berbicara tubuh Yesus menjadi sel-sel tubuh kita, betul? Darah Yesus masuk ke dalam darah kita. Artinya ada perubahan orang yang di dalam Tuhan percaya kepada Kristus dengan tidak, saudara. Sama-sama menghadapi masalah, tapi saudara akan beda. Karena apa?
ada Yesus, ada Roh Kudus, ada hadirat Tuhan dalam hatimu. Bilang dulu, ada Yesus, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Maka kita akan bisa melalui persoalan kita. Amin. Jadi janganlah lari, hadapi. Karena dari yang kita lihat saudara, seperti Yakub dengan Esau. Si Yakub ini kan lari kan? Tapi akhirnya ketemu juga enggak? Halo? Ketemu kan? Iya. Jadi sampai sejauh manapun si Yakub itu lari, ketemu juga akhirnya satu waktu dengan si Esau. Kalau gitu hadapi aja, selesaikan bersama Yesus. Amin. Iya. Kita akan bangkit berdiri, renungkan firman Tuhan. Katakan